fenomena seperti Gus Miftah ini sudah lama terjadi seperti ini. Dan kita lihat Gus Miftah ini hanya karena apes. Sudah lama dalam artian masif dilakukan oleh... Mohon maaf, saya tidak menyebutkan beberapa habaib ngomong seperti ini. Anda bahkan ngomong bahasa binatang kok. Bahasa binatang. Coba Anda cek pada tahun 2017 sampai mengkafirkan sesama Islam kok. Lalu maksudnya apa? Menormalisasi, kita harus menerima aja, menormalisasi dakwah begitu. Kalimat dakwah-dakwah ini perlu diluruskan. Banyak masyarakat, ulama-ulama yang belum pantas jadi ulama udah mengaku ulama, itulah. Yang pendidikannya belum ini kan, ini permasalahannya seperti itu. Saya di sini ada kata-kata bagus ini. Saya dari ulama besar Saudi, dia itu sudah oposisi pemerintah Saudi. Yang dibunuh oleh Saudi, Salman Al-Audah itu, kalimatnya seperti ini, Pak. Jadi kapasitas saya jadi kiai di sini. Gimana kalimatnya, Pak Hasbi? Jadi seperti ini, Pak. Al-kalimah mistur rasasah, idza kharajat la ta'ud wa idza kharajat farubbama jarahat au qatalat au asmut. Artinya kalimat ucapan yang sudah keluar itu seperti peluru. Idza kharajat la ta'ud. Kalau sudah keluar tidak akan kembali. Ya. Itu bisa membunuh orang, bisa mengakibatkan orang luka, bisa mengakibatkan orang sakit. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh orang yang dianggap ulama lah, orang-orang yang dianggap habaib, orang yang dianggap kiai. Tapi kalau untuk Miftah Maulana menurut Anda orang yang punya ilmu agama kan? Saya kurang mengenal baik dengan beliau. Tanya Gus ini mungkin lebih kenal baik. Gimana Gus Said? Tadi kan disebutkan banyak idai-idai sebenarnya nggak punya kompetensi. Kalau kita bicara Gus Miftah, pasti punya ilmu agama dong. Jangan salah Mbak. Yang saya maksud ulama itu ulama yang beretika. Nah, ini kalau Kiai lebih paham, mungkin Gus Ahid lebih paham. Setiap ini kami kultur ahli sunnah wal jamaah, kami orang NU itu kalau ngaji di kitab fikih itu kan pertama kita buka ada kalimat itu man tafaqqah wa lam yatasawwab patadzandak. Orang yang alim yang pintar tapi akhlaknya enggak ada maka dikategorikan dindik. Ini perlu sertifikasi. Enggak, tunggu sebentar. Sebelum kita masuk ke sertifikasi Pak Hasbi, sebelum kita masuk ke sertifikasi, tadi kan Anda bilang banyak yang punya ilmu tapi nggak punya etika. Kalau konteks diskusi kita kan Gus Miftah nih, kalau menurut Anda ada nggak di Gus Miftah ini? Ada ilmu, ada adab, ada etika di sana? Kita Mbak begini, kita sesuatu itu harus melihat, kalau ini saya menurut kacamata saya sebagai orang NU, ahli sunnah wal jamaah, menurut Imam Syafi'i itu al-hukmul al-adat muhakamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Nah kita lihat kebiasaan Gus Miftah di wilayah itu, memang kalau memang seperti itu, sudah kita kan melihat budayanya di wilayah masing-masing. Artinya boleh dinormalisasi saja gaya dakwah dengan seperti itu. Kalau misalnya saya orang Betawi, saya ngomong kadang-kadang sama orang di kampung di wilayah saya, putu kupret tuh misalnya seperti itu. Itu mungkin kalau saya ngomong di wilayah masyarakat Jawa, orang akan marah sama saya. Oke, sebentar, ini sopan menarik nih. Gitu. Kalau menurut saya itu harus, sudah keharusan, ada sertifikasi. Karena ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat yang memang saya ini sering turun ke masyarakat pada waktu reses. Jadi terutama pada bulan-bulan tertentu, syiar-syiar Islam, ini ceramah-ceramah ini yang kerjaannya hanya memaki-maki. Tidak ada isu, tidak ada untuk misalnya masyarakat lebih mencerdaskan, gitu ya. Masyarakat lebih taat ibadahnya. Sekian persen, terutama di wilayah di DKI Jakarta, di Jabodetabek lah. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, pada waktu pilkada, sampai mengkafirkan satu sama lain, sampai ini. Bahkan ada salah satu, nggak perlu saya sebutkan dari habaib, kalimat kata-kata binatang keluar. Nah, ini yang dimaksud sertifikasi betul. Memang yang namanya ulama itu yang benar-benar mereka memahami ilmu agama dan lebih mengedepankan etika. Ini yang harus etika. Setuju ya, ada sertifikasi. Iya, bagaimana sebagai contoh ulama nggak punya etika kan seperti itu. Sertifikasi itu Mbak bukan hanya di Indonesia. Kita lihat di Saudi ada, hampir seluruh negara Timur Tengah itu ada.
khotib-khotibnya itu. Kita ini di Indonesia ini udah surga ulama. Udah enak mau ngomong apa aja nggak ditangkap setelah reformasi. Cuman kan kebablasan akhirnya sekarang ini. Ada yang maki-maki orang, ini orang. Coba di negara Timur Tengah, di Mesir lah misalnya, di Saudi, negor pemerintah sedikit besok mati tuh. Iya. Ustadz, jangan dibandingin Indonesia dengan Saudi, kerajaan dibandingin Republik Enggak. beda. Oke, Mesir, Mereka Anda lihat di kerajaan sudah nggak Mesir. bisa apa-apa. Anda lihat di Demokrasi. Mesir. Maksud saya seperti ini, Pak. Itu kan hanya istilah, Ya. sertifikasi. Nah, itu. Hanya istilah. Maksudnya Ya. hanya istilah, nggak mungkin bicara hanya istilah, Ya. tapi kan sama gitu loh. Orang nggak bisa jadi imam, orang misalnya di Mesir lah, atau di beberapa negara Timur Tengah, nggak bisa. Tapi itu nggak bisa konsekuensinya. tiba-tiba. Kan seperti itu. Konsekuensinya seperti kata Pak Nahra, itu semua digaji. Ini bukan soal masalah digaji atau tidak digaji. Yang namanya ulama itu kan, kita udah tahu sama-sama tahu. Bahwa ulama kan jelas, ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi yang berdakwah. Ulama bukan karena jadi ulama bukan karena untuk mencari uang kan seperti itu yang diajar. dakwah ulama-ulama nggak boleh lagi dibayar gitu ya, nggak usah kita dibayar. tidak usah membahas soal digaji atau tidak digaji. Dalam artian yang saya maksud ini bagaimana kalau seorang ulama bicaranya tidak ada etika. Oke. Ulama bicaranya keras. Ini buat contoh kok ke masyarakat. Bagaimana generasi kita mau baik Benar, kalau ini ulama yang mau seperti itu? ditertibkan.